Kerajaan Singosari merupakan salah satu kerajaan besar yang pernah berdiri di wilayah Jawa Timur. Kisah kerajaan Singosari diwarnai dengan peperangan, pengkhianatan, dendam, dan cinta segitiga. Sejarah kerajaan Singosari juga tak dapat dipisahkan dari sejarah kerajaan Majapahit yang pernah menjadi kerajaan terbesar di sepanjang sejarah Nusantara. Kerajaan Singosari merupakan kerajaan awal yang menurunkan banyak raja besar di bumi Nusantara. Pemirsa, sejarah mengenai awal mula berdirinya kerajaan Singosari diuraikan dalam kitab Pararaton. Meskipun berupa dongeng masyarakat Jawa, Pararaton dibuat berdasarkan apa yang telah terjadi dan dipercaya oleh masyarakat zaman itu, sehingga masih bisa dipercaya sekalipun banyak ahli sejarah yang tidak menyukai referensi dari kitab Pararaton. Dari laman tirto.id, sebagaimana dikisahkan oleh R. Pitono Harjowardoyo dalam bukunya yang bertajuk Pararaton tahun 1965, Ken Arok adalah anak dari seorang pejabat daerah era kekuasaan Kerajaan Kediri. Lahir pada tahun 1182 sebagai putra Gajah Para dari desa Campara dengan seorang wanita dari desa Pangkur bernama Ken Enduk. Gajah adalah nama jabatan Setara Wedana, pembantu Adipati pada era Kerajaan Kediri. Gajah Para telah meninggal dunia saat Ken Arok masih dalam kandungan. Pada saat ibunya dibawa ke Kediri, bayi Ken Arok dibuang di sebuah pemakaman hingga kemudian ditemukan dan diasuh oleh seorang pencuri bernama Lembong. Ken Arok pun tumbuh sebagai sosok berandal yang gemar berjudi dan kerap melakukan aksi perampokan. Hingga akhirnya Ken Arok bertemu dengan seorang Brahmana yang konon datang dari India bernama Loh Gawe. Brahmana ini sedang mencari orang yang diyakini sebagai titisan Dewa Wisnu di tanah Jawa. Dikutip dari buku karya Made Urip Dharma Putra berjudul Sanatana Dharma tahun 2020, Loh Gawe yakin bahwa Ken Arok adalah orang yang dicarinya. Kepada Ken Arok, Loh Gawe berkata bahwa suatu saat nanti ia akan menjadi penguasa jagat atau Cakravartin. Loh Gawe lalu mengajak Ken Arok ke Tumapel untuk bekerja kepada penguasa di sana, yakni Tunggul Ametung. Atas permohonan Loh Gawe, Tunggul Ametung bersedia menerima Ken Arok sebagai pengawalnya. Permintaan langsung Loh Gawe sebagai seorang Brahmana tentunya sulit ditolak oleh Tunggul Ametung. Terlebih lagi, kepada Tunggul Ametung, Loh Gawe mengatakan bahwa Ken Arok adalah anak angkatnya. Tunggul Ametung punya seorang istri yang sangat cantik, bernama Ken Dedes. Ken Dedes adalah putri sematawayang seorang pendeta Buddha bernama Empu Purwa yang tinggal di lereng Gunung Kawi, di perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar sekarang. Sebagai pengawal pribadi, Ken Arok selalu mendampingi Tunggul Ametung beserta istrinya, Ken Dedes. Hingga suatu ketika, secara tidak sengaja, Ken Arok melihat kain Ken Dedes tersingkap saat turun dari kereta pada saat di taman. Dari singkapan kain itu, terlihat pancaran sinar yang membuat Ken Arok terpukau. Ken Arok lalu menceritakan kejadian tersebut kepada Loh Gawe. Sang Brahmana pun mengatakan bahwa sinar yang dilihat Ken Arok tersebut menandakan bahwa Ken Dedes adalah wanita yang dimuliakan, perempuan pilihan, calon ibu yang bakal menurunkan raja-raja penguasa di Jawa. Wanita yang bercahaya di bagian rahasianya adalah wanita Nariswari atau Ratu yang Agung. Itu wanita pilihan. Betapapun nestapanya laki-laki yang menikahi wanita seperti itu akan menjadi raja yang besar, ucap Loh Gawe. Sebagaimana ditafsirkan dari Pararaton oleh Slamet Mulyana dalam buku Menuju Puncak Kemegahan tahun 2005. Mendengar kata-kata Loh Gawe, Ken Arok terdiam sejenak. Ken Arok berpikir rasanya ia jatuh cinta kepada Ken Dedes meskipun itu terlarang. Jalan satu-satunya adalah dengan membunuh atasannya sendiri, yakni Tunggul Ametung. Selain itu, jika ucapan Loh Gawe benar, maka dengan menghabisi Tunggul Ametung, ia akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin Tumapel dengan Ken Dedes sebagai ratunya. Terlebih lagi, Loh Gawe juga meramalkan bahwa Ken Arok adalah titisan Dewa Wisnu, calon penguasa jagat raya. Sebagai seorang Brahmana, Loh Gawe tentu saja tidak menyetujui niat Ken Arok yang ingin membunuh Tunggul Ametung. Namun, kehendak Ken Arok sudah bulat. Wanita pujaan dan tahta kekuasaan akan segera diperolehnya. Setelah mendapatkan keris ampuh bikinan Empu Gandring, Ken Arok pun melakukan niatnya itu. Empu Gandring adalah pembuat keris terkenal dari desa Lulumbang, saat ini sekitar Blitar. Namun lantaran suatu alasan, Ken Arok justru membunuh Empu Gandring demi memperoleh keris tersebut.
Ken Arok segera kembali ke Tumapel untuk melaksanakan misinya itu pada tahun 1222. Menurut para raton, Ken Arok akhirnya bisa membunuh Tunggul Ametung dengan menikamnya saat penguasa Tumapel itu sedang terlelap tidur. Bahkan, Ken Arok terhindar dari dugaan bahwa ia sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Dengan kecerdikan dan kelicikan, Ken Arok mengarahkan kesalahan tersebut kepada sahabatnya sendiri yang juga abdi setia Tunggul Ametung yang bernama Kebo Ijo. Kebo Ijo menjadi tersangka utama pembunuhan Tunggul Ametung karena sempat memamerkan keris Empu Gandring sebelum terjadinya peristiwa tersebut. Ini sebenarnya merupakan siasat Ken Arok yang sebelumnya memang memperlihatkan keris ampuh tersebut kepada Kebo Ijo. Ken Arok kemudian menikahi Ken Dedes yang saat itu telah mengandung anak dari Tunggul Ametung. Ken Dedes sebenarnya memang tidak mencintai Tunggul Ametung dan pernikahannya dengan mendiang penguasa Tumapel itu dilakukan karena keterpaksaan. Setelah membunuh Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes, Ken Arok mendeklarasikan berdirinya kerajaan Tumapel pada tahun 1222. Para raton menyebut Ken Arok menyandang gelar Sri Raja Sabatara, Sang Awurwa Bumi. Ken Arok bahkan berambisi memerdekakan Tumapel dari pengaruh kerajaan Kediri. Terjadilah perang ganter antara Tumapel di bawah pimpinan Ken Arok melawan Kediri dengan rajanya Kertajaya. Pertempuran tersebut dimenangkan oleh Tumapel yang membuat wilayah kekuasaan Ken Arok bertambah luas setelah kerajaan Kediri runtuh. Masa pemerintahan Ken Arok sebagai penguasa Tumapel sekaligus yang mengawali Wangsa Rajasa berlangsung lama, yakni sejak tahun 1222 hingga 1247. Menurut para raton, Ken Arok tewas dibunuh oleh Anusapati, anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung, setelah mengetahui bahwa Ken Aroklah orang yang membunuh ayahnya. Anusapati pun balas dendam dengan menghabisi Ken Arok, juga dengan menggunakan keris Empu Gandring. Jenazah Ken Arok diyakini disemayamkan di Candi Kagenengan, Malang, Jawa Timur. Dikutip dari buku Perempuan Jawa, kedudukan dan peranannya dalam masyarakat abad ke-8 sampai dengan abad ke-15 tahun 2016, karya Titi Surti Nastiti. Pernikahan Ken Arok dan Ken Dedes dikaruniai 4 orang anak, yaitu Mahesa Wong Ateleng, Apanji Saprang, Agni Baya, serta Dewi Rimbu. Selain Ken Dedes, Ken Arok juga beristrikan Ken Umang. Pernikahan ini dikaruniai 3 orang putra dan 1 orang putri, yang masing-masing bernama Panji Tohjaya, Panji Sudatu, Tuan Wregola, serta Dewi Rampi. Tohjaya nantinya membalas dendam Ken Arok dengan membunuh Anusapati, juga dengan keris Empu Gandring pada tahun 1249. Selanjutnya Tohjaya bertahta sebagai penguasa kerajaan Tumapel. Setelah Tohjaya meninggal, Ranggawuni putra Anusapati naik tahta dan resmi menjadi raja kerajaan Tumapel dan mendapatkan gelar Sri Jaya Wisnu Wardana. Ketika memerintah, Ranggawuni membawa banyak kejayaan dan juga ketentraman bagi seluruh masyarakat dan kerajaan Tumapel. Pada tahun 1254, Ranggawuni alias Wisnu Wardana mengangkat Kertanegara, yaitu salah satu putranya, sebagai raja muda atau Yuwa Raja, serta memperbolehkan Kertanegara memindahkan ibu kota kerajaan. Pada awalnya kerajaan Tumapel beribu kota di Kutaraja, dipindahkan ke Singosari yang sekarang menjadi bagian dari daerah Malang. Untuk selanjutnya, kerajaan Tumapel lebih dikenal dengan nama Kerajaan Singosari. Maksud dari pengangkatan Kertanegara untuk menyiapkan raja selanjutnya dari kerajaan Singosari. Pada tahun 1268, Wisnu Wardana meninggal dunia dan dimakamkan di Candi Jago. Kertanegara menjadi satu-satunya raja Singosari yang mendapatkan tampuk kekuasaan tanpa pertumpahan darah dan peperangan. Di tangan Kertanegara, Singosari berada di titik puncak kekuasaannya. Singosari mengadakan ekspedisi Pamalayu yang berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan di luar Pulau Jawa. Keberhasilan penaklukan ini diabadikan dengan adanya Arca Amogapasa yang menunjukkan hubungan erat antara Kertanegara di Jawa dan Dharmasraya di Pulau Sumatera. Mereka bekerja sama untuk menolak masuknya kerajaan Mongol di bumi Nusantara. Tahun 1280 dan 1281, Kubilai Khan menyuruh Jawa tunduk di bawah Panji dinastinya. Namun Singosari menolak. Raja Kertanegara lah yang menggagas perlawanan kepada dinasti Yuan di China. Ia mengajak raja-raja di luar Jawa untuk bersatu menolak tunduk pada Kubilai Khan. Ia akhirnya mengadakan hubungan internasional hingga ke Kamboja dan menjadikan wilayah kekuasaannya di Jawa sebagai tempat perlindungan bagi kerajaan yang terserang bangsa Mongol.
Pemirsa, seiring berjalannya waktu, kerajaan besar ini akhirnya runtuh karena lemahnya sistem pertahanan di dalam kerajaan. Raja Kertanegara terlalu fokus pada pertahanan di luar kerajaan dengan mengirimkan pasukan dalam jumlah besar untuk terlibat dalam ekspedisi Pamalayu. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pemberontak untuk mengakhiri kekuasaan Kertanegara di kerajaan Singosari. Jaya Katuang, Bupati Gelang-Gelang, adalah pemberontak yang berhasil membunuh Raja Kertanegara dan memaksa tahta Singosari jatuh ke tangannya. Kertanegara kemudian dicandikan di Candi Jawi dan Candi Singosari. Seorang menantu dari Kertanegara bernama Raden Wijaya berhasil menyelamatkan diri ke Madura saat kerusuhan masih meliputi wilayah Singosari. Raden Wijaya diberi perlindungan oleh seorang bupati dari Madura bernama Arya Wiraraja. Dendam yang dimiliki Raden Wijaya akhirnya membawa ia bergabung dengan pasukan Mongol, yang kebetulan saat itu Kubilai Khan merasa dihina oleh mertuanya. Namun Raden Wijaya merahasiakan kondisi mertuanya yang telah tewas akibat pemberontakan Jaya Katuang. Selanjutnya Raden Wijaya menyerang Singosari dan Jaya Katuang bersama pasukan Mongol Kubilai Khan. Jaya Katuang pun tewas dalam peperangan gabungan ini, dan semenjak itulah tidak ada lagi kerajaan Singosari. Pemerintahan di sana sudah berakhir dan digantikan oleh Raden Wijaya dengan cara mendirikan kekuasaan baru di daerah baru dan dengan nama yang baru. Kemenangan pasukan Kubilai Khan membuat mereka terlalu senang hingga lupa siapa sebenarnya Raden Wijaya yang bergabung dengan pasukannya. Raden Wijaya kemudian balik menyerang pasukan Mongol dan membuat mereka kembali ke wilayah asalnya. Sementara itu, di Jawa, Raden Wijaya menuliskan sejarah baru dengan memulai pendirian kerajaan, yaitu Majapahit.